Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di hari pekan ini? Kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan juga Celia. Tentunya kita akan hadirkan beragam informasi. Ada informasi apa saja nih? Oke, kita langsung ke informasi pertama pemirsa. Ini seorang guru di Cianjur, Jawa Barat menganiaya siswanya saat jam pelajaran di kelas, diduga lantaran tersinggung. Dan oknum guru ini diberi sanksi tidak diberikan jam mengajar. Beginilah penganiayaan yang dilakukan seorang oknum guru matematika berinisial SMG yang mengajar di Sekolah Menengah Negeri 2, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kepada salah satu siswa di ruang kelas saat kegiatan belajar mengajar. Tindakan kekerasan sang guru terhadap siswa ini terekam kamera ponsel milik siswa lainnya dan viral di media sosial. Video berdurasi 17 detik memperlihatkan tindakan guru yang mengucapkan kata-kata kasar dan memukul siswa. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis kemarin saat berada di dalam kelas. Pemicunya lantaran oknum guru tersebut diduga tersinggung dengan siswa yang senyum dengan siswa lainnya saat sedang belajar dan menganggap senyuman itu mengejek sang guru. Dari data sekolah, oknum guru tersebut sebelumnya juga sempat melakukan tindakan kekerasan yang serupa di tahun 2019 dan tahun 2022. Namun tindakan kekerasan guru terhadap siswa ini berujung mediasi dan terjadi perdamaian antara guru dan orang tua siswa. Itu baru dugaan ini ya. Dugaannya mungkin merasa menertawakan si guru itu sehingga tersinggung. Sehingga terjadilah seperti itu. Oke, sementara kami sudah bersepakat karena kan ini tentu perlu pemetaan ya, mengingatkan layanan kepada anak harus tetap diberikan dalam hal pembelajaran. Kami bersepakat sementara guru yang bersangkutan tidak diberi jam mengajar, ya, tidak diberi jam mengajar. Namun demikian kita tempatkan di bidang-bidang atau kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan berhubungan dengan anak. Ya. Kasus penganiayaan ini ditanggapi serius Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat. Dari hasil rapat, guru yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak diberikan jam mengajar karena sudah melanggar indisipliner dan kode etik guru. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Bali, pemirsa, di mana ada seorang warga di Badung, Bali ini harus duduk di kursi pesakitan lantaran memelihara hewan yang dilindungi jenis landak Jawa. Nyoman Sukena pun histeris mendengar dakwaan jaksa dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Nyoman Sukena terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Bahkan terdakwa harus dipapah oleh petugas menuju ruang tahanan usai menjalani sidang pertamanya. Nyoman Sukena ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena kedapatan memelihara hewan yang dilindungi dan dijerat dengan pasal terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di hadapan majelis hakim, Sukena mengaku tidak memahami jika landak Jawa merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bingkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak berkeliaran. Anak merasa yang mulia untuk dia adil untuk dia memberikan yang bebas dari sebatas tahanan rumah. Apakah yang nggak bisa memberikan Niko yang bisa dong, aman dong? Pada sidang pertama, Nyoman Sukena memohon keringanan penangguhan penahanan kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Ida Bagus Bamadewa Patiora. Iya, saya punya surat dari izin bisa dong, aman dong? Kalau sudah punya izin bisa ditangkap nggak? Berarti bukan dilarang, boleh. Cuma tetap akan dipantau oleh KSDA dong, tetap akan dipantau. Majelis hakim masih mempertimbangkan permohonan terdakwa dan akan menjawab permohonan terdakwa pada sidang berikutnya.
Sidang lanjutan akan digelar kembali pada 12 September 2024 mendatang di Pengadilan Negeri Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini Polrestabes Palembang dan juga Polda Sumatera Selatan ini menggelar olah tempat kejadian perkara atas kasus tewasnya siswi SMP di tempat pemakaman umum Talang Krikil, Kota Palembang. Ya, TKP baru itu terungkap setelah polisi menangkap 4 pelaku yang masih di bawah umur dan saat ini masih dalam pemeriksaan. Olah TKP berlangsung di samping krematorium Sampurna yang berjarak beberapa ratus meter dari lokasi ditemukannya jasad korban. 1 pelaku ditahan di Polrestabes Palembang dan 3 pelaku lain yang masih di bawah umur dibawa ke panti rehabilitasi khusus anak. Afgan. Tahu bisa ngomong dan dia tahu ininya. Dia banyak. Afgan yang lancar ngomong. Informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, Bakri Center Foundation menyelenggarakan sebuah platform diskusi komprehensif mengenai permasalahan sosial lingkungan yang dihadapi oleh generasi muda di Indonesia yang dihadirkan dalam bentuk forum, yakni Indonesia Youth Sustainability Forum. Wadah generasi muda Indonesia untuk berdiskusi ini untuk mengenai isu-isu sosial lingkungan ini dihadiri di ribuan anak muda Indonesia, pemirsa. Terima kasih, Pak Dito. Indonesia Youth Sustainability Forum ini diselenggarakan oleh Bakri Center Foundation bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 7 September 2024 di Sanctuary Auditorium Menara Kuningan. Tentunya acara ini mengundang 23 pembicara, di antaranya Anindya Novian Bakri sebagai founder Bakri Center Foundation, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Rahmat Kaimudin, Wakil Menteri Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, dan beberapa pembicara lainnya. Bakri Center Foundation bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyediakan wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berdiskusi mengenai isu-isu sosial lingkungan. Chef Division yang berhasil membawa 2 emas dan 1 perunggu. Ya, yang pasti kami sangat mengapresiasi di mana hari ini telah dilaksanakan sebuah event yang berbentuk forum di mana mempertemukan stakeholders, akademisi, anak kuliah, anak pemuda, dan para pelaku yang bergerak di bidang di sustainability, khususnya di energi bersih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bakri Foundation yang sudah turut mensupport kegiatan hari ini, di mana ini saya yakin walaupun tema climate change atau yang berbau sustainability ini biasanya anak muda ini merasa berat, tapi ini adalah keharusan dan suatu isu yang sudah tidak bisa kita pungkiri. Ini harus kita persiapkan untuk generasi muda kita agar ke depan bagaimana anak muda ini bisa berperan. Founder dari Bakri Center Foundation juga berterima kasih kepada Kemenpora atas kerjasama dan terselenggaranya forum ini. saya rasa pertama-tama terima kasih Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Biasanya kita selalu kolaborasi untuk olahraga, kali ini sebagai pemuda yang bicara mengenai isu sustainability atau keberlanjutan. Tadi seperti Pak Menteri sampaikan ada 44.000 kaula muda yang datang pagi-pagi hari Sabtu membicarakan bagaimana anak muda ini bisa menjadi motor untuk penggerak dari isu keberlanjutan, di mana Indonesia ini mempunyai suatu potensi menjadi pemimpin di dunia, bukan saja dari tentunya pengolahan sumber daya alam, tapi juga memakai energi baru terbarukan,
sampai bagaimana memproteksi biodiversitas yang kita punya. Tapi intinya keren banget tadi di atas ada peluncuran buku segala yang ala kartun yang bisa mengerti lebih mudah masyarakat luas. Tapi seperti juga di olahraga tidak mungkin suatu itu bisa berhasil tanpa anak muda, apalagi di Indonesia yang jumlahnya sampai 80 juta orang. Ini Kak. Kemudian pada pastinya sudah ditunggu-tunggu sekali ya Kak. Indonesia Youth Sustainability Forum ini mendukung komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan filosofi bangsa Trihita Karana yang mengedepankan keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Adapun IESF sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yakni transisi energi, sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi serta kehidupan yang berkelanjutan. Hal-hal inilah yang sebenarnya menyebabkan. Dari Jakarta, Sekarwanda, Andri Panca, TV One mengabarkan. Memberikan langkah agresif dan juga positif ya. Ya pemirsa, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini menyita perhatian masyarakat. Selain para politisi, kalangan selebriti pun ikut menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Sejumlah pesohor ini bahkan bisa bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Kita hadirkan informasinya sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kedatangan pemimpin Katolik sedunia, yaitu Paus Fransiskus ke Indonesia ini menyita perhatian masyarakat. Selain para politisi, kalangan selebriti pun ikut menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Sejumlah selebritas tanah air berkesempatan bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Salah satunya adalah Mary Riana. Mary bahkan berkesempatan bersujud dan mencium tangan Sri Paus di Jakarta pada Rabu kemarin. Video bersimpuh dan menjabat tangan Paus Fransiskus diunggah Mary Riana di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Mary merasa bersyukur menghadiri momen kunjungan Paus di Indonesia. Mary juga mengulas sekilas perihal alasan Paus memilih untuk mendatangi Indonesia. Menurutnya, Paus percaya jika dunia bisa belajar dari Indonesia. Di saat dunia sedang dihadapkan dengan berbagai peperangan, Indonesia berdiri sebagai bukti bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan. Ya pemirsa, seperti apa ceritanya yang dialami oleh Mary Riana? Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami, Miss Mary. Selamat siang, Miss Mary. Hai, selamat siang. Mbak Celia, Mbak Ana. Miss Mary, boleh diceritakan kepada kita semua bagaimana pengalaman yang Anda rasakan bertemu dengan Paus Fransiskus kala itu? Iya, sangat bersyukur, penuh dengan sukacita. Pastinya perasaan yang sama juga yang dimiliki oleh puluhan atau bahkan ratusan ribu warga Indonesia yang punya kesempatan untuk berada bersama beliau di berbagai kesempatan. Penuh warna, tapi satu hal yang pasti, hati saya begitu penuh. My heart is so full, bagaikan seorang anak yang udah lama pengen ketemu dengan bapaknya. Jadi it was very unforgettable dan pastinya sangat indah sih. Oke, Miss Mary, boleh ceritakan, ini kan salah satu kesempatan langka, tidak semua orang bisa bersimpul langsung di hadapan Paus, begitu Anda mendapatkan kesempatan itu, ceritanya bagaimana? Iya, mungkin banyak orang yang selalu bertanya gimana prosesnya Miss Mary gitu kan, kok bisa, kalau kita berbicara tentang proses, biasanya itu identik dengan usaha manusia gitu, tapi kalau saya bisa bilang, yang baru saja terjadi di beberapa hari terakhir ini di hidup saya, itu bukanlah hasil usaha manusia, tapi saya menyebutnya sebagai divine providence. It is really truly by His grace, itu sungguh-sungguh karena kemurahan dan perkenanan Tuhan yang bisa mempertemukan saya dan akhirnya saya bisa punya kesempatan itu gitu, karena it was very last minute, it was very unexpected, tapi saya sangat-sangat bersyukur gitu. Jadi itu yang saya bisa ngomong karena it was really truly by His grace. Oke, Miss Mary, ketika bertemu langsung dengan Paus, bersujud kemudian bersalaman dengan Paus, sosok seperti apa Paus Fransiskus bagi Anda ketika bertemu kala itu?
Iya, bagi saya sebenarnya makna yang terbesar itu bukan hanya ketika saya punya kesempatan untuk bersujud di bawah kaki beliau dan memegang tangannya, tapi sesungguhnya makna itu sudah sungguh-sungguh terasa dari sejak saya mengamati perjalanan beliau, dari sejak Roma sampai ke Indonesia gitu. Kita semua mengikuti perjalanan beliau, bagaimana beliau turun di menyentuh kaki di Indonesia, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang yang ditemuinya. Dan dari situ makna terbesar buat saya adalah saya belajar bahwa kebijaksanaan ada dalam sebuah kesederhanaan. Bagaimana seorang pemimpin dunia bisa sesederhana itu, bisa berkendaraan dengan mobil yang sangat sederhana. Dan bukan hanya itu saja, bayangkan ini pertama kalinya seumur hidup saya melihat kepala negara bukan hanya saja naik mobil yang sederhana, tapi duduknya pun di kursi depan bersama dengan yang nyetir gitu. Jadi lewat kesederhanaan itulah saya sungguh-sungguh belajar banyak sekali, dan ketulusan beliau, karena seperti yang baru-baru ini saya juga menceritakan di Instagram saya gitu kan, kita semua melihat jadwal beliau tuh padat sekali dari pagi sampai malam, beliau ketemu dengan banyak orang, dan usia beliau kan 87 tahun gitu, tapi ya banyak juga yang nggak tahu bahwa sesungguhnya beliau hidup hanya dengan satu paru-paru saja. Jadi disitulah saya juga belajar bahwa kadang di hidup ini kita selalu mengeluh dengan banyak hal, mengeluh dengan kecapean kita, kelelahan kita, tapi ya saya diingatkan lagi gitu bahwa ya hidup itu untuk orang-orang sekitar kita, dan usahakan yang sebaik-baiknya dan jangan pernah mengeluh, selalu memberikan setulusnya. Baik, terima kasih Miss Mary Riana sudah bergabung bersama kami bercerita mengenai kesan yang mendalam kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Semoga juga nanti Celia mendapatkan kesempatan yang sama ya. Amin. Terima kasih Miss Mary, selamat siang. Amin, amin. Terima kasih sama-sama. Ya pemirsa, pembukaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara ini akan digelar di Stadion Harapan Bangsa pada Aceh pada 9 September mendatang. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini kirap api PON ke-21 2024 Aceh Sumut kembali tiba di Banda Aceh. Setelah berkeliling di 23 kabupaten kota di Aceh hingga wilayah Sumatera Utara. Api PON ini diambil dari Gunung Berapi Jaboy, Kota Sabang pada 27 Agustus kemarin dan langsung dibawa keliling ke 23 kabupaten kota di Aceh. Api tersebut juga sempat diarak keliling Sumatera Utara dan hari ini kembali tiba di Banda Aceh. Usai diterima oleh pejabat wali kota Banda Aceh, api tersebut akan ditempatkan di pendopo Gubernur Aceh. Selanjutnya, api PON ini akan dibawa kembali pada Open Ceremony PON 21 Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Ya pemirsa, pembukaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara digelar di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Saat ini segala persiapan untuk Open Ceremony telah rampung. Dan pembukaan PON ke-21 Aceh Sumut itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana kesiapan dan juga persiapan penyelenggaraan PON di dua provinsi ini? Fatima Albar melakukan wawancara eksklusif dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Berikut wawancaranya untuk Anda. Ya pemirsa, Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 sebentar lagi akan dibuka. Nah, untuk membahas seputar tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pemuda Olahraga, Dito Aryo Tejo. Apa kabar, Mas Menteri? Sehat? Baik, Mbak Fatima. Ini PON yang pertama ya Mas ya, perdana digelar di dua provinsi, betul ya? Ini kesiapannya seperti apa nih Mas kira-kira? Ya Alhamdulillah per hari ini kita tinggal beberapa hari lagi menjelang opening ceremony dan game pun sudah dilakukan dari minggu lalu. Alhamdulillah sampai detik ini penyelenggaraannya belum ada cacat, masih sempurna dan kami selalu mengecek bagaimana persiapan baik dari venue dan SDM dari penyelenggara serta detail-detail lainnya seperti akomodasi sampai fasilitas penunjang. Alhamdulillah ini masih sangat baik dan ini merupakan PON terbesar dalam sejarah Indonesia karena ada di dua provinsi dan memang cabang olahraganya pun juga terbanyak yaitu 67. Nah ini melihat
terbesar, terbanyak. Dari Kemenpora sendiri persiapannya dari infrastruktur itu seperti apa Mas Dito? Ya, pastinya waktu baru masuk kami di April 2023 langsung kami kebut, di mana tantangannya adalah selain ini 2 provinsi, belum lagi ini banyak sekali kabupaten kotanya, dan ini memasuki yang namanya era PJ Gubernur dan PJ Wali Kota Bupati, di mana banyak sekali dalam administrasinya berganti kepala daerah, tetapi alhamdulillah dengan semangat yang sama dan semuanya memiliki visi yang sama bagaimana menyukseskan PON di Aceh dan Sumut ini. Alhamdulillah persiapan sangat matang. Ya mungkin ada minor yang beberapa harus dievaluasi, tapi itu semuanya bisa cepat tanggap. Ini kan Aceh dan Sumut ya, 2 daerah yang berbeda. Ada hambatan mungkin dalam persiapan untuk menunjang kedua daerah tersebut? Ya, pasti masing-masing daerah ada diferensiasinya dan juga ada tantangannya tersendiri. Bagaimana kita menyikapinya, yang paling penting adalah bagaimana mengedepankan koordinasi dan komunikasi yang baik. Dan alhamdulillah ini berkat dukungan multi stakeholders juga, kami dibantu langsung dari Bapak Presiden, Pak Mendagri, Pak Menko PMK, dan seluruh kementerian lembaga yang terlibat. Alhamdulillah kita pada hari ini game sudah mulai, hanya menunggu opening ceremony di tanggal 9 September. Berarti game sudah mulai, kita tinggal tunggu opening ceremony-nya. Nah Mas Menteri, kita kalau lihat Olimpik begitu, kita sudah tahu targetnya berapa emas, mungkin medali yang menjadi target. Nah kalau Pekan Olahraga Nasional nih, targetnya sebetulnya apa sih? Ya, pastinya targetnya terbagi secara garis besar ada 2, di mana untuk pemerintah daerah, yaitu provinsi, pasti targetnya menjadi juara umum dan menjadi suatu kebanggaan bagi kepala daerah dan juga masyarakat daerahnya. Target yang dicapai oleh kami di pemerintah pusat adalah bagaimana di ajang Pekan Olahraga Nasional ini, atau yang kami sebut National Olympics, ini kita bisa men-scouting potensi dari seluruh atlet di Indonesia yang bertanding di sini. Harapan kami dari sini bisa nantinya kita angkat lagi menjadi atlet nasional yang nantinya akan terus sampai di Olimpiade. Dan pastinya bagaimana event olahraga nasional ini bisa mengangkat promosi dan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Nah ini menarik, Mas Menteri tadi bilang men-scouting talent-talent daerah. Nah ini ada tim khusus nggak dari Kementerian Olahraga sendiri? Pastinya ada. Kita menurunkan tim scouting yang notabene dedicated ke seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan di SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade selanjutnya. Jadi bagaimana kita bisa men-scouting dari hasil-hasil yang diperoleh dan dari bagaimana para atlet ini melakukan permainannya. Berarti memang ada tim khusus untuk antara scouting para atlet-atlet. Tim khusus dan tim pakar ada. Nah mungkin dari beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir ada pesan khusus nggak dari Presiden untuk PON kali ini? Ya, pastinya Presiden tiap minggu pasti mengingatkan karena beliau sangat concern ini ada di 2 provinsi, dan memang karena ya saya tadi sampaikan bahwa ini ada peralihan kepemimpinan dari gubernur aktif menjadi PJ, dan pasti ada adaptasi komunikasi yang perlu waktu, dan awalnya concern di pembangunan venue. Tapi alhamdulillah sampai hari ini venue sudah bisa dipakai semua, dan tadi saya sampaikan ini tinggal bagaimana penyelenggaraan tuntas sampai final, sampai ujung, sampai closing, dan ya ini tinggal menunggu sukses opening ceremony dan closing ceremony-nya juga. Berarti venue udah 100% aman ya Mas, aman. Di Aceh maupun di Sumut? Betul, aman. Berarti bisa nanti ke depannya dipergunakan oleh para masyarakat ya, di Aceh maupun Sumut? Itulah yang kami harapkan dari PON ini, harus bagaimana pemerintah daerah bisa mencari inovasi dan juga kreativitas memaksimalkan venue-venue yang sudah dibangun. Nah kalau tadi kita bahas persiapan infrastruktur, ini kita mau bahas persiapan dari para atlet sendiri. Ini kan ribuan ya Mas atletnya. Kemenpora sendiri nih bagaimana persiapannya untuk menopang para ribuan atlet ini? Ya, pastinya sebenarnya kalau untuk PON itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi apa yang kita lakukan, kita bersama Mendagri, alhamdulillah didukung Pak Tito, di mana sudah mengeluarkan surat perintah dan edaran bahwa seluruh Pemda wajib menganggarkan pembinaan dan juga persiapan keberangkatan kontingen ke PON. Jadi alhamdulillah apa yang terjadi hari ini seluruh provinsi rata semuanya mendapatkan perhatian dari Pemdanya masing-masing, jadi mendapatkan suatu kesempatan yang sama dan kompetisi yang kita harap bisa sama rata. Berarti memang selama ini Kemenpora bersama dengan Kemendagri terus berkomunikasi mengenai hal tersebut ya? Betul. Ada hambatan nggak Mas mengenai komunikasi itu?
Ya enggak lah, kita kan namanya menteri masih muda, komunikasi sama semuanya gampang. Menteri muda lebih gampang komunikasinya ya, Mas. Oke, terus untuk opening ceremony nantinya seperti apa Mas persiapannya? Ya, pasti opening ceremony ya memang sejak adanya kita menjadi tuan rumah Asian Games di 2018, standar opening ceremony ini di era Bapak Jokowi sangat naik. Jadi memang standarnya naik. Ya, tapi karena ini bukan Asian Games, ini PON, budgetnya juga berbeda. Kita maksimalkan mirip-mirip serupa, yang penting substansinya dan kontennya bagaimana mengangkat keragaman budaya Indonesia, khususnya Aceh dan Sumut, bagaimana atlet kita bisa tampilkan, dan opening ceremony nanti spesial karena dipadukan dengan Hari Olahraga Nasional. Dipadukan dengan Hari Olahraga Nasional. Apa spesialnya tuh Mas dipadukan? Ya, Seperti kebetulan Hari HORNAS, Hari Olahraga Nasional itu dilakukan setiap 9 September, di mana dulu adalah peringatan hari pertama PON dilaksanakan waktu di Surakarta. Dan ini makanya opening ceremony kita bikin pas di 9 September, dan nanti juga akan ada beberapa launching program dan juga beberapa pemberian penghargaan dalam rangka HORNAS. Baik Mas Menteri, kalau kita lihat dari segi infrastruktur sudah siap, para atlet sudah siap, berarti tinggal berangkat saja. Tinggal berangkat, Oke, betul. baik. Kita tunggu Mas Menteri, nanti Siap. seperti apa opening ceremony-nya. Sekali lagi terima kasih waktunya. Terima kasih. Baik. Ya pemirsa, itulah perbincangan kita dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Tentunya kita akan tunggu seperti apa kesuksesan PON Aceh Sumut 2024. Saya Fatimah Albar, pamit undur diri, sampai jumpa. Ya pemirsa, vokalis band Republik Ruri ini alami kecelakaan setelah motor gede alias moge yang dikendarainya ini menabrak batu besar di Ciamis, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, untuk mengetahui lokasi kejadian dari kecelakaan moge yang ditunggangi vokalis band Republik Ruri Wantogia, ada rekan kami Aditya Triwahyudi di Ciamis, Jawa Barat. Aditya, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kecelakaan tunggal itu terjadi? Ya, pemirsa, saat ini saya berada di lokasi kejadian tabrakan tunggal motor gede alias moge yang ditendarai oleh Ruri, vokalis band Republik pada Jumat kemarin. Dan di belakang saya, seperti yang Anda saksikan di layar kaca, merupakan lokasi kejadian di mana motor moge yang ditendarai oleh ini melaju dari arah Ciamis menuju ke arah Jawa Tengah atau Pangandaran dan sekitarnya. Namun saat berada di lokasi di dalam tikungan ini, Ruri ini hilang kendali hingga menabrak tumpukan batu besar yang ada di belakang saya. Dan kondisinya yang terbaru saat ini ternyata Ruri ini dirawat di salah satu rumah sakit di Ciamis, Jawa Barat. Saat ini masih berada di rumah sakit tersebut. Dan untuk lebih jauh lagi bagaimana kronologis terjadi, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu saksi dan saya akan coba mewawancarinya. Dan ini adalah pemirsa lokasi jalan tikungan di Cijinjing, Ciamis, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana motor menabrak tumpukan batu besar di Cijinjing, Ciamis, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wiwi yang memang rumah atau warung ini berada di lokasi kejadian. Ibu, selamat petang, Bu. Ibu, saat kejadian ini Ibu ada di mana, Bu? Lagi ngapain? Ada di warung. Lagi ngapain, Bu? Lagi jaga warung ya? Lagi jaga warung. Saat itu Ibu mendengar suara hantaman keras atau gimana? Bisa Ibu ceritakan kronologis seperti apa? Namanya itu motor tuh pas langsung ke bukuran pas. Kemudian ada motor belakang. Ibu keluar. Ya, orangnya tertinggal kira-kira 2 meter lah. 2 meter. Itu kondisi motornya gimana, Bu? Ibu tahu? Rusak ya? Saat itu kelihatan kepulan asap, Bu. Berarti masih nyala. Ya, asap dari motornya. Saat itu banyak ya warga datang ke sini. Ya. Sempat macet kalau lihat, Bu. Ya. Sempat macet. Ibu ngomong-ngomong daerah sini kabarnya nih sering terjadi kecelakaan atau gimana? Ya, kalau di sini rawan. Kalau motor, mobil itu Dilawan. Ibu saat kejadian itu Ibu yang mau videokan ya? Ibu tahu itu siapa yang mengalami kecelakaan? ya, nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Ya. Tapi akhirnya tahu itu artis. Ada yang bilang. Ada yang bilang. Terus Ibu setelah tahu ini artis, kaget juga ya? Terus yang Ibu tahu jadi dibawa kemana, Bu?
saat Di kejadian? rumah sakit terdekat aja. Di rumah sakit sini ya? Iya, iya. Jaraknya ada sekitar 1 kilo, Bu? 2 kiloan atau 1 kilo. Dekat ya? Iya. Jadi saat itu ibu yang merekam video tersebut ya. Nah, begitulah pemirsa, ini adalah kondisi jalan tikungan. Warga setempat mengenalnya ini adalah tikungan Betty, karena memang di sini terdapat rumah makan. Dan demikian pemirsa bisa saya kabarkan dari Ciamis, Jawa Barat. Kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Aditya Tri Wahyudi dari Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah grup seni reog unjuk kebolehan di Pondok Pesantren Darul Faizin Jatisrono, Wonogiri, Jawa Tengah. Para pemain reog wanita, anak dan juga remaja tampil memukau di hadapan ratusan penonton. Pentas reog atau festival reog tersebut diadakan sebagai wujud untuk melestarikan atau nguri-nguri budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, sekaligus deklarasi SKUT Nusantara Kabupaten Wonogiri. Kita mengambil kesenian reog dan kesenian-kesenian lainnya yang tadi ada di sini karena pengennya saya yaitu memadukan semuanya. Memadukan semuanya, adanya adat dan budaya harus tetap dijunjung oleh seluruh lapisan. Akan tapi kita juga mengadakan pengajian di malamnya. Jadi siangnya gelar seni adat dan budaya, malamnya pengajian bersama para ulama, para kiai dan para habaib. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan setahun sekali sebagai agenda rutin melestarikan budaya. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Anatea Alita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.